Oke, jadi untuk responsi uji komprehensif pengelolaan sinyal analog ini materinya adalah ada 5 yang mau saya bahas. Pertama mengenai transformasi Laplace, kemudian ada transformasi Fourier, bilangan polinomial dan fungsi transfer, kemudian karakteristik filter, dan salah satu materi mengenai perancangan filter. Nah, seperti yang teman-teman tahu, perancangan filter ini kan tipenya ada 2 ya, ada yang filter Butterworth dan ada filter Chebyshev kalau nggak salah. Nah, ini saya hanya bahas mengenai filter Butterworth-nya saja, kira-kira seperti itu. Oke, sambil kita ini, ini gambarnya masih kelihatan ya? Terlihat, Bu. Oke. Nanti kalau di tengah jalan ada yang mau nanya, mau koreksi atau apa ya, saran atau apa gitu, Bu, itu kayaknya caranya bukan gitu deh, atau itu solusinya bukan seperti itu. Nanti bisa langsung interrupt saja ya. Oke, kita bahas dulu pertama mengenai transformasi Laplace. Nah, saya nggak banyak panjang-panjang bahas transformasi Laplace adalah nggak, saya nggak bahas gitu. Itu sudah di perkuliahannya. Jadi saya lebih review saja. Jadi transformasi Laplace inti persamaannya bentuknya adalah dibangun dengan persamaan yang ini ya. Nah, kira-kira kayak apa sih nanti model soal yang keluarnya? Model soal yang keluarnya nanti kira-kira bahasanya adalah tentukan transformasi Laplace dari bentuk persamaan UT misalnya. Nah, jadi yang tabel di sebelah kanan teman-teman ini disebut dengan tabel untuk transformasi Laplace ya. Laplace. Sebentar. Oke, transformasi Laplace. Nah, jadi tabel-tabel ini korelasi dari fungsi xt menjadi fungsi Laplace. Ya, fungsi S atau fungsi Laplace. Nah, xt ini adalah fungsi yang menggambarkan adalah fungsi waktu. Nah, kalau yang S ini adalah fungsi untuk bentuk Laplace. Jadi kira-kira nanti contoh persoalannya biasanya tentukan atau carilah bentuk transformasi Laplace dari UT. Berarti ntar teman-teman cari bentuk transformasi Laplace-nya adalah jawabannya yang ini. Jadi untuk nanti kira-kira kisi-kisinya seperti itu ya. Jadi bahannya untuk transformasi Laplace teman-teman bermodalkan adalah tabel transformasi Laplace. Kira-kira seperti itu. Misalnya nanti soalnya tentukan transformasi Laplace dari T pangkat N UT, berarti bentuk transformasinya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Itu untuk transformasi Laplace. Selanjutnya adalah transformasi Fourier. Nah, untuk transformasi Fourier ini juga sama. Ini lebih ke teorinya ya. Jadi kenapa butuh transformasi Fourier? Jadi kenapa kita butuh? Karena sinyal-sinyal dalam sistem komunikasi itu kebanyakan sifatnya adalah random, tapi non-periodik. Sedangkan sinyal yang bisa diolah itu bentuknya adalah harus random periodik. Jadi walaupun dia random, tapi harus periodik. Itu konsepnya saja ya. Nah, ini adalah bentuk persamaannya. Bagaimana perubahan? Jadi kalau tadi teman-teman ada xt, berubah jadi XS. Nah, ini adalah bentuk transformasi Laplace. Jadi jangan lupa, kalau ini kira-kira berubahnya dari XT, ini berubah menjadi X, bisa ada yang XF, ada yang X omega, beda-beda ada XF, atau ada yang gambarnya adalah X omega. Nah, kedua ini menggambarkan bentuk transformasi Fourier. Kira-kira gitu. Ini bentuk transformasi Fourier. Konsepnya adalah cara menghitungnya adalah ini dengan persamaannya ya, persamaan transformasi Fourier, di mana untuk mendapatkan SF itu adalah ST-nya itu dikalikan dengan E pangkat J omega T
kemudian diintegralkan. Jadi si ininya persamaan sendiri, nanti dia dikalikan dengan E pangkat min J omega T, kemudian kan diintegralkan. Kira-kira seperti itu. Oke, biar kebayang. Nah, ini ada salah satu contoh soal. Tentukan transformasi Fourier dari sinyal ini ya. Sinyal FT berikut, kalau kira-kira seperti itu. Kayaknya kalau yang sebelumnya, mungkin yang pernah dapat materi dari saya, ini ada kayaknya di catatan. Mungkin bisa buka lagi. Ini udah pernah saya bahas ya. Jadi bagaimana ini cara menghitungnya? Jadi pertama, nah teman-teman harus mendeskripsikan dulu, ini adalah FT. Ini FT ya, ini adalah sama dengan FT, di mana adalah E pangkat min AT dikali UT. Nah, ada yang masih ingat UT ini apa? Sinyal apa? Kalau pengolahan sinyal di digital ini dibahas ya. UT itu adalah pengolahan bentuk sinyal apa? Sinyal unit impuls atau sinyal step yang nilainya bagaimana? Ada yang tahu? Lupa. Pertanyaan salah ya. Ada yang lupa harusnya gitu ya. Biar ngejawab semua. Gimana? Lupa, Bu. Enggak. Jadi enggak apa? Enggak lupa apa enggak ingat? Kalau lupa kayaknya. Oke. Jadi UT ini adalah sinyal, kira-kira kalau saya bilangnya unit step. Jadi dia UT ini, bentar. Nah, UT ini dia akan bernilai 1 untuk kondisi T atau N-nya itu sama dengan 0. Jadi selain sama dengan 0, untuk T tidak sama dengan 0, dia akan bernilai 0. Jadi kalau digambarin kira-kira seperti ini. Nah, ya. Nah, inilah yang disebut dengan sinyal UT. Jadi dia bernilai 1. Jadi asumsinya ini adalah nilainya sama dengan 1. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian, jadi kalau ditanya, jadi ini gimana Bu? Ya jadi sebenarnya ini sama aja kalau teman-teman bikin persamaan itu sama dengan FT, sama dengan E pangkat minus AT dikali dengan 1. Karena UT ini bernilai 1 untuk T sama dengan 0. Yang tadi ya, untuk T sama dengan 0. Nih, buat yang nanti mungkin baru nongol, UT itu kira-kira kalau digambarin bentuk sinyalnya adalah seperti ini. Nah, dia akan bernilai 1 untuk kondisi ini T-nya sama dengan 0. Maka ini saya asumsikan adalah FT sama dengan E pangkat min AT dikalikan dengan 1. Pertanyaannya adalah tentukan transformasi Fourier. Fourier itu F apa nih berarti? F apa tadi? Ada yang bilang dia FF atau F omega ya. Nah, ini rumusnya adalah integral. Kita nggak tahu integralnya berapa, tapi kita masukin dulu. Integral, berarti ini integral FT dikali E pangkat min J omega T dt. Nah, ini karena kita tahunya tadi UT ini, sorry ya. Ya, UT ini adalah, bentar saya koreksi dulu ya, bentar. Buat yang bingung, nah oke, ini dulu. Oke. Integral FT-nya di sini adalah E pangkat min AT. Kemudian dia dikali dengan E pangkat min J omega T. Nih, saya nggak ada yang mau dikoreksi nih.
Yakin-yakin aja nih yang saya sampaikan benar apa enggak? Rizky mau ngomong, Ki? Oke, kalau nggak ada yang mau komentar gini, saya sedikit koreksi ya. UTI itu adalah sinyal tadi, sinyal unit step atau unit impuls lah kira-kira seperti itu. Cuman kalau tadi kan saya bilangnya dia bernilai 0 untuk T sama dengan 0. Sebenarnya dia akan bernilai 1, dia bernilai 1 untuk T sama dengan 0. Dan dia akan bernilai 0 untuk T tidak sama dengan 0. Nanti silakan teman-teman cek di catatannya atau di slide-nya, itu UT itu dia bernilai 1 untuk nilai T lebih besar sama dengan 0. Jadi dia akan bernilai 1, terus ke kanan dia akan bernilai 1. Gara-gara dia bernilai 1 ini, makanya dia di E pangkat minus AT dikalikan dengan 1. Tapi 1 ini hanya berlaku untuk nilai T lebih besar sama dengan 0. Dan ini akan berpengaruh di ini Laplace-nya ya. Fourier-nya. Jadi ini integral 0 sampai tak hingga. Agar dia bernilai 1. Karena ini kan dikali 1 ya. Ini 0 sampai tak hingga. Kira-kira gitu. Oke. Ini integral 0 sampai tak hingga. Ada yang tahu proses perkalian ini? Hasilnya jadi E pangkat berapa? Ada yang mau ngitung? Nggak ada suaranya. Saya kalau nggak ada suaranya antara curiga yang dengerin saya lagi di WC atau lagi ngegoler atau lagi tidur nih. Kalau online gini, dilemanya gini. Ada yang bisa ngitung E pangkat minus AT dikalikan dengan E pangkat minus J omega T? Biasanya di sini ada kojonya nih. Ayo dari 29 orang ini nggak ada yang mau bersuara ini. Ya sudah, kalau tak mau ya tak apa. Ya pokoknya prosesnya seperti itu ya. E pangkat minus AT karena tidak ada yang bersuara. Jadi ini tidak saya teruskan. Nanti silakan teman-teman teruskan. Ini hasilnya seperti apa? Ya, gitu ya. Oke. Jadi ini mau dijawab apa enggak? Halo? Jadi Bu, Bu. Ya. T-nya tuh Bu, dimasukin ke apa? T-nya kan sama dengan 0 kan ya? Yang mana yang sama dengan 0? T-nya dimasukin ke J omega T kali 0 gitu jadi Bu. Pangkatnya gitu kan? Yang nanti dulu yang 0. Saya nanya tadi kalau ini dikalikan dengan ini hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ini belum diintegralin loh. Oh, kalau dikalikan mah Bu, jadi sama dengan jadi min apa? Kalau pangkat dikali pangkat kan jatuhnya jadi ditambah Bu. Ya, jadi berapa? Jadi min AT dikurang J omega T. Oke, J omega T. Ini, oke ya. Ya, tadi soalnya ada yang ngamen Bu. Jangan ragu-ragu kalau mas saya mah jawaban salah juga nggak masalah sebenarnya. Cuman saya harap teman-teman meresponnya, karena saya tahu responsi ini antara penting dan nggak penting gitu loh. Yang merasa penting mungkin akan beranggapan, gue nanti nggak ngerti gitu. Nanti kalau takut ada soal ini keluar, nanti gue nggak tahu caranya, ya nanti gimana gitu. Atau tuh ada yang beranggapan nggak penting, yang penting kerjain aja lah. Ada yang beranggapan gitu ya. Maksud saya apa ya? Saya yakin teman-teman bisa sebenarnya. Cuman gimana ya? Ya respon teman-teman kadang mempengaruhi teman-teman sendiri gitu loh. Kadang soalnya kan saya jadi ini juga ya, jadi maksudnya ngelihat teman-teman juga ini kayak antara iya dan tidak gitu, mau apa enggak gitu kan, kasihan juga ya. Oke, jadi tadi saya lanjutin ya. Jadi F omeganya ini saya hapus. F omeganya adalah sama dengan integral, tadi masih integral ya,
0 sampai tak hingga, di mana E pangkat minus AT dikalikan dengan E pangkat min J omega T dt. Oke, ini dikaliin, ini belum diintegralin ya, masih 0 sampai integral tak hingga, ini dikaliin tadi kata temannya adalah min AT dikurangi J omega T dt. Oke, ini bisa disederhanakan lagi si epsilon. Eksponennya pangkatnya 0 sampai tak hingga, itu adalah E pangkat minus A plus J omega T dt. Ya, apa enggak? Dari sini Ya, Bu. ke sini. Benar nggak? Benar. Oke. Nah, nanti teman-teman silakan cek di tabel transformasi Fourier. Jadi ada tabel transformasi Fourier ya. Oh, di sini nggak ada. Di tabel transformasi Fourier, untuk bentuk yang seperti ini, untuk bentuk yang Oke, untuk bentuk yang seperti ini bentuknya kalau diintegralkan itu kira-kira seperti apalah, kira-kira gitu. Nah, ini tapi cara normalnya adalah ini diintegralkan kira-kira seperti itu. Ada yang tahu integral dari E pangkat sekian itu gimana cara nuruninnya? Ada yang ingat? Salah. Ada yang lupa? Pertanyaan gitu, saya ganti. Masih lupa, Bu. Lupa, Bu. Oke. Lupa, Bu. Kalau pertanyaannya adalah integral, oke, ini saya ganti ya. Ini teman-teman sebenarnya nggak boleh lupa, ini matematika ini ke bawah terus sampai kemana-mana. Tingkat akhir mau lulus, tapi integral begini lupa kan nanti ditanya adiknya yang SMA kan nggak lucu juga ya. Kalau ditanya integral E pangkat minus A dt ya gini ya. Ini adalah hasil integralnya adalah si A-nya ini jadi 1, ini E pangkat AT ya. Jadi 1 per A, nggak cukup. Nah, nggak cukup, saya hapus dulu. Integral jadi ada integral E pangkat min AT dt. Hasil integralnya ini adalah 1 per A itu dikali E pangkat min AT. Nah ini. E pangkat min AT. Jadi kalau teman-teman nanti next time, bukan hanya di mata kuliah ini atau dimanapun teman-teman berada ya, atau misalnya ada adanya yang anak SMA, kak tolong dong ini integral ini gimana caranya gitu ya. Ya, harusnya teman-teman sudah bisa ya. Integral E pangkat min AT itu adalah hasilnya adalah 1 per A. Jadi pangkatnya ini pindah ke bawah. Jadi kayak kuliah lagi. Si pangkat yang ini pindah ke bawah. Jadi 1 per pangkat yang tadi, minusnya hilang, jadi hanya pangkatnya saja, 1 per A, ini pindah ke sini, kemudian dikalikan dengan E pangkat minus AT. Nah, ini adalah pangkatnya, ini adalah X, nilai E-nya sendiri ya. Nah, ini, si ininya tetap dipindah ke sini. Jadi, 1 per pangkat yang A-nya, jadi kalau A-nya isinya 2, berarti 1 per 2. Kalau A-nya isinya 3, berarti 1 per 3. Kalau A-nya isinya 4, berarti 1 per 4. Dikali E pangkat minus AT. Jadi ininya tetap, yang bagian sini tetap, yang pangkatnya diturunin jadi 1 per A. Itu adalah integral dari E pangkat minus AT dt. Kira-kira gitu. Kebayang sama teman-teman? Terbayang, Bu. Kebayang? Ya, Bu. Oke. Kalau kebayang berarti, sorry, warnanya nggak bagus ya. Ini jadi. Kalau kebayang, oke ini saya ulangi ya.
berarti integral dari 0 sampai ta hingga untuk tadi adalah E pangkat minus A plus J omega T dt. Nah, berapa hasil integral dari yang ini? 1/A plus J omega 1/A plus J omega kali kali yang atas, Bu. Nah, E pangkat min A J Omega. omega T. Nah, ada yang bertanya si 0 sama ininya kemana, Bu? Ini jadi rank nilainya. Antara 0 sampai ta hingga. Nanti si ta hingga dan 0 ini sama teman-teman dimasukkan ke sini. Ke T-nya. Nah, kita coba. Kalau E dipangkatkan ta hingga, itu kan biasanya hasilnya makin besar angkanya. Coba teman-teman coba di kalkulator E pangkat minus 100 misalnya. Itu hasilnya adalah 0,000000 sekian biasanya kalau nggak salah ya. Jadi adalah kalau T-nya di T yang ini diisi dengan atau diganti dengan nilai ta hingga, berapapun angkanya, pokoknya ta hingga tuh mau 10, 15, 200, 100, 1000, hasilnya akan mendekati 0, 0, bla 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 gitu. Sesuatu dikalikan dengan 0 hasilnya apa ya? 1, Bu. 0. Oke, ini berarti nanti untuk yang ta hingga dia hasilnya 0. Kemudian nanti ditambah dengan nanti 0 yang ini disubstitusikan atau dimasukkan ke sini. Sesuatu dipangkatkan dengan 0 hasilnya berapa? 1. 1, Bu. 1, berarti ini hasilnya nanti jadi 1. Oke, ini jadi 1. 1 dikalikan dengan ini, jadi hasilnya adalah ini ya. Jadi A plus J omega. Ini adalah hasilnya. Jadi kalau ditanya yang ini, transformasi Fourier dari yang ini hasilnya berapa? Transformasi Fouriernya adalah F omega sama dengan 1 per A plus J omega. Itu cara menurunkannya ya. Kalau menurut saya sih ini persamaannya mudah ya. Walaupun sebenarnya ini teman-teman bisa cari di tabel transformasi Fourier, tapi saya sampaikan caranya kalau teman-teman lupa nyimpen di mana ya tabel transformasi Fouriernya. Tapi kalau teman-teman bisa cek, ini ada di tabel transformasi Fourier. Jadi hasil transformasi Fourier dari FT sama dengan E pangkat min AT kali UT itu adalah ini ya. Jawabannya adalah ini. Bentar. Ini. Nah, ini jawabannya. Gitu. Oke, itu contoh pertama. Untuk contoh pertama, kebayang cara ngerjainnya? Kebayang, Bu. Ya, oke. Kita lanjut ke contoh kedua, masih transformasi Fourier ya. Transformasi Fourier untuk contoh yang ini. Kalau dari gambar ini, jadi teman-teman, kalau tadi teman-teman ini berangkat dari persamaan, suruh ditransformasikan, ya sudah tinggal diintegralkan saja. Kalau yang ini, teman-teman berangkat dari gambar, kira-kira gitu. Terus ini gimana Bu cara transformasiin Fouriernya? Pertama teman-teman harus mendeskripsikan atau cari batas-batasannya dulu. Jadi di sini ada dua batas, yang satu ke kiri dan satu yang ke kanan. Tapi mereka sama-sama bernilai 1. Jadi dia bernilai 1 untuk rank minus A sampai A. Jadi kalau kita bikin persamaannya adalah FT ini sama dengan punya dua nilai. Pertama bernilai 1 untuk rank-nya itu adalah minus A sampai A. Kemudian dia bernilai 0 untuk A yang lainnya. Kira-kira gitu. Kira-kira ya gambaran bentuk bersama seperti itu. Berarti ini sebenarnya hasil FT-nya ini dia sebenarnya FT dia bernilai 1
untuk A sampai dari minus A sampai A, atau dia bernilai 0 untuk A lainnya. Gitu. Jadi kalau dimasukin ke transformasi Fourier, kira-kira bentuknya jadi F omega ini sama dengan integral Ft ya dikali dengan E pangkat min J omega T dt. Nah, di sini Ft-nya dia punya dua nilai. Ada yang bernilai 1 dan ada yang bernilai 2. Di sini teman-teman bisa langsung masukin. Dia pertama bernilai 1. Nah, ingat, bernilai 1 untuk rank minus A sampai A. Berarti ini integralnya minus A sampai A. Dia bernilai 1. Kemudian dikalikan dengan E pangkat min J omega T dt. Nah, Ft ini juga ternyata punya bentuk persamaan lainnya, yaitu hasilnya adalah 0. Berarti ini bisa juga ditambah. Ditambah integral min A dikali A, kemudian, min A dikali A. Enggak, ya, sorry. Ini enggak min A dan A ya. Salah. Justru selain min A dan A ya. Maksudnya dari bernilai 0. Salah. Oke. Bernilai 0 untuk kondisi lainnya. E pangkat min J omega. Oke. Yang ini bisa teman-teman abaikan? Bisa apa enggak? Bisa, Bu. Bisa, karena dia nilainya 0. Jadi ini bisa teman-teman abaikan. Jadi teman-teman hanya mengolah yang ini saja. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi teman-teman hanya mengolah yang data tadi dari minus A sampai A. Dia bernilai 1, karena Ft-nya tadi bernilai 1, dikali E pangkat min J omega T dt. Ini dikalikan 1. Sesuatu dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri ya. Berarti ini adalah integral min A E pangkat min J omega T dt. Oke. Berapa hasil integral dari E pangkat min J omega T? 1/J omega J omega kali E pangkat J omega T. E pangkat min J omega T. T-nya tetap di bawah ya. Oke, sip. Ini adalah hasil integralnya ya. Ini dikali ya. Oke, dikali. Untuk range dari A sampai minus A. Nah, ini kira-kira kalau dijabarin adalah, jadi si A-nya tadi, si A-nya ini, A ini dimasukin ke T, minus A ini juga, minus A ini dimasukin juga ke sini. Jadi ini kalau digambarin kira-kira adalah 1/J omega dikali E pangkat min J omega min A. Saya masukin dulu yang dari bawah ya, min A. Kemudian dia dikurangi dengan 1/J omega kali E pangkat min J omega A. Oke. Jawabannya seperti ini. Itu sudah belum, Bu? Belum. Ini belum selesai. Kalau di esai jawab gini doang sih nggak masalah ya. Sudah benar biasanya. Cuman kalau saya nggak tahu kalau pilihan ganda ada kayak gininya apa enggak ya. Gitu. Jadi ternyata jawaban seperti ini tuh ini belum selesai. Terus menyelesaikannya gimana? Ini teman-teman silakan nanti keluarkan. Jadi ntar ini tinggal dilanjutkan 1/J omega. Ini dikeluarkan, kemudian ini dikurung. E pangkat minus J omega min A dikurangi E pangkat min J omega A.
Nah, ini saya kasih tahu cara cepatnya. Di teman-teman bisa review materi saya, nanti ada namanya Euler formula. Nah, ini itu sama dengan ininya ya, bukan nama lainnya ya, nama ininya apa. Jadi bentuk E pangkat seperti ini itu bisa dikonversikan menjadi bentuk sinus atau cos. Nah, yang saya tandain tadi itu ini sama dengan 2J sin 2J sin omega AT. Gitu ya. Jadi yang bentuk ini, bentuk lainnya kalau disederhanakan kira-kira bentuknya seperti ini. Nanti tinggal dikalikan dengan 1 per J omega. 1 per J omega dikali dengan 2J sin omega AT. Jadi hasil akhirnya silahkan diselesaikan. Tinggal ini dikali-kalikan. Kira-kira gitu. Begitu kalau bentuknya gambar. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman harus dari gambar itu dibuat dulu fungsinya, nanti baru diintegralkan. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita lanjut sampai materi tadi teman-teman bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ya. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai ada namanya fungsi rasional, polinomial, apalagi fungsi transfer. Nah, itu ya. Jadi persamaan tadi fungsinya adalah untuk transformasi tadi itu untuk mengolah si persamaan-persamaan ini. Jadi ada suatu persamaan, kalau ditanya bentuknya apa? Bentuknya polinomial sebenarnya. Ini jadi bentuk ini adalah bentuk polinomial, kira-kira gitu. Kalau saya bilangnya bentuk polinomial untuk fungsi rasional. Fungsi rasional ini nanti biasanya dia diimplementasikan ke dalam bentuk untuk implementasi filter gitu, kira-kira seperti itu. Tapi bentuknya persamaan, kira-kira gitu. Nah, dia digambarkan secara umum, bentuknya digambarkan dengan Fs sama dengan Bs per As. Nah, hati-hati ya. Bs ini adalah pembilang. As itu adalah penyebut. Atau kalau bahasa lainnya, Bs itu numerator, As adalah denominator. Gitu ya, jadi pembilang per penyebut. Kalau bahasa matematika anak SD-nya ini adalah pembilang per ininya nggak mau. Oke, penyebut ya. Pembilang per penyebut. Nah, ternyata untuk fungsi polinomial filter itu sendiri, Bs per As ini ternyata dia punya akar-akar. Nah, hasil dari Bs, akar-akarnya disebut dengan 0. Hasil akar-akar dari As itu disebut dengan pol. Ya. Jadi kalau saya gambarin ini adalah 0 per pol. Akar-akarnya ya, akar-akar persamaannya. Nah, ini adalah fungsinya. Jadi fungsi rasional tadi yang bentuknya adalah persamaan polinomial tadi itu bisa diimplementasikan ke dalam bentuk transfer filter. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, apa aja sih yang bisa dikupas dari fungsi transfer filter ini? Jadi secara umum bentuknya memang dia bentuknya persamaan polinomial. Ini namanya persamaan polinomial nih ya. Nah, ada beberapa teman-teman yang harus ingat. Dari bentuk persamaan seperti ini, ada beberapa hal yang bisa teman-teman dapat informasinya. Pertama adalah yang disebut dengan order filter, yaitu ada derajat penyebutnya. Penyebut itu yang atas yang bawah ya? Penyebut. Yang atas yang bawah. Nah, ini Yang bawah, Bu, yang bawah. Yang pembilang yang atas, yang penyebut yang bawah. Iya. Berarti yang disebut dengan derajat penyebut itu adalah pangkat yang ada di bagian penyebut. Pangkat tertinggi, Pangkat tertingginya adalah N. Jadi ini adalah N ini yang dimaksud dengan derajat penyebut. Jadi derajat tertinggi dari bagian penyebut itu menunjukkan order filternya. Oke. Kemudian rangkaian filter ini, jadi dari fungsi ini, teman-teman bisa berasumsi rangkaian filternya akan stabil. Syaratnya gimana?
syaratnya derajat pembilangnya harus lebih kecil daripada derajat penyebut. Jadi maksudnya gimana? Si M yang ini, M, itu angkanya harus lebih kecil atau minimal sama dengan N. Jadi rangkaian filter itu akan stabil kalau misalnya M-nya 3, N-nya 4. Atau M-nya 2, N-nya 3. Tapi dia tidak akan stabil kalau M-nya lebih besar. Misalnya M-nya 4, N-nya 3. Nah, ini kondisi, ini adalah kondisi yang tidak stabil, kira-kira gitu. Kalau ditanya supaya rangkaian filternya stabil, bentuk persamaannya kayak apa ya? Syaratnya itu ya, derajat pembilangnya atau M harus lebih besar daripada derajat penyebut. Gitu. Itu ya, jadi beberapa poin di situ. Oke, contoh. Nah, ini sedikit latihan soal. Rangkaian filter tadi dikatakan stabil, apa tadi? Jika M lebih kecil Pembilang atau sama lebih dengan N. kecil sama dengan derajat penyebut. ya, jadi derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut. Kemudian dari persamaan polinomial Fs sama dengan ini, Fs sama dengan Bs per As, yang akar-akarnya merupakan 0, yang mana? BS. Yang BS. Bs. Kalau As itu apa? Pol. Oh, berarti ini jawabannya adalah BS. Ini tadi teman-teman bisa ya, M kurang dari sama dengan N. Oke, tentukan akar pol dari persamaan polinomial berikut ini. Nah, sekarang kita coba pakai persamaan polinomial. Jadi ketahui XT sama dengan S plus 3, S plus 2 per S kuadrat plus S min 2, kira-kira gitu. Kalau S plus 3, S plus 2 ini merupakan akar-akarnya, ini akar-akarnya 0 atau akar-akarnya pol? 0. 0 ya. Ini akar-akar dari 0. Berarti yang pol itu didapat dari S kuadrat plus S min 2. Berapa akar-akar dari ini? Berapa? Persamaan kuadrat S S min 2. S min 2 S plus 1. sip. S plus 1. Berarti akar-akar polnya adalah yang ini ya. Jadi kalau ditanya tentukan akar pol dari persamaan polinomial tersebut ya akarnya gini. Ini disebut dengan Kebalik apa itu, Bu? kenapa? Kebalik atau benar? Benar. Kebalik ya. Ada yang ngecek. Berarti nggak tidur ya. Ini kebalik. Plus 2 ya? Minus 1. Betul, itu kebalik. Ini harusnya plus, ini minus. Oke. Setuju yang lain? Setuju, Bu. Oke, sip. Soal selanjutnya, tentukan orde filter dari persamaan tersebut. Berapa ordenya? Apa ya tadi orde ya? Pertama kan 6. Orde filter adalah derajat penyebut. 6, iya. Berapa berarti? 6. Berapa? 6. 6. Bu. Jangan ragu-ragu gitu jawabnya. Orde filter. Nggak akan dimarahin, nggak? Paling ditunjuk doang. Oke, orde filternya sama dengan 6. Oke, sip. Oke, sampai sini teman-teman bisa paham soal ini? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Cukup ya. Saya lanjut ke materi selanjutnya mengenai klasifikasi filter. Jadi dari bentuk persamaan tadi, ternyata teman-teman bisa bikin filter, kira-kira seperti itu. Filter itu apa sih? Filter itu adalah sebuah alat untuk melewatkan sinyal berfrekuensi tertentu atau mungkin dia bisa menahan atau meredam sinyal dengan frekuensi lainnya. Nah, di filter itu ada beberapa istilah. Ini saya refresh ulang. Kalau yang TA-nya bikin filter ini mungkin ingat ya. Jadi di filter itu ada yang disebut dengan passband, ada yang disebut dengan stop band, ada yang disebut dengan area atau frekuensi cut off. Passband itu apa? Area frekuensi yang diloloskan. Jadi kalau yang di loss gitu, itu adalah area
passband. Kemudian kalau area frekuensi yang diredam itu disebut dengan stop band. Itu diredam ya. Jadi kata kuncinya adalah diredam, stop, diloloskan itu adalah pass. Jadi pass gitu diloloskan. Kemudian ada yang transisi. Jadi antara passband ke stop band itu adalah area transisi. Itu disebut dengan area cut off. Nah, kata kuncinya adalah transisi. Nah, jenis-jenis filter itu ada 4. Ada yang disebut dengan LPF, HPF, BPF, BSF. Low pass, high pass, band stop. Kira-kira gitu. Ini klasifikasinya. Secara gambaran, grafik respon frekuensinya secara ideal ya. Secara ideal, bentuknya adalah seperti ini. Idealnya ya. Walaupun secara kenyataannya ya nggak seperti itu ternyata ya bentuknya. Jadi secara ideal seperti itu. Nah, kalau aslinya enggak. Jadi pada saat proses transisi dia nggak seperti ini ya. Jadi kalau digambarin itu kira-kira respon frekuensinya itu agak landai di sini. Nah, ini untuk low pass. Ini untuk yang high pass. Begitu juga untuk band pass dan band stop. Oke, ya itu gambarannya. Nah, dari gambar-gambar ini, sebenarnya teman-teman sudah bisa melihat yang mana bagian yang tadi disebut. Nah, tadi passband adalah area yang diloloskan. Nah, ini passband. Ini passband. Ini juga passband, area yang diloloskan. Juga ada area yang diredam, makanya dia nilainya 0 nih. Itu adalah area stop band. Ini adalah area yang diredam. Ada juga yang disebut dengan area cut off. Adalah transisi dari passband ke stop band. Itu disebut dengan area cut off. Atau frekuensinya disebut dengan frekuensi cut off. Gitu ya. Oke, kita coba. Kalau teman-teman lihat grafik seperti ini, yang nomor 1 ya, grafik seperti ini. Pertama, kira-kira ini filternya filter apa ya? Jenis high High pass. pass filter. High pass. Ada yang punya jawaban lain? Oke, semua setuju itu high pass? Setuju. Oke, setuju. Nggak ada yang ini ya, nggak ada yang nggak setuju ya. Oke, ini adalah area high pass karena dia adalah meloloskan frekuensi yang tinggi dan meredam frekuensi yang rendah. Nah, kalau area cut off-nya itu ada di area 2, ini 2K atau 2000 ya, 2000 Hz atau 2 kHz. Nah, ini area cut off-nya. Saya langsung ini, area cut off-nya adalah 2 kHz. Kira-kira seperti itu. Berarti area passband-nya itu yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Kanan Bu di atas 2 kHz. Oke, di atas kilohertz. Jadi kalau frekuensinya di atas 2 kHz, di atas 2 kHz itu adalah area passband ya. Kemudian kalau frekuensinya kurang dari 2 kHz, ini adalah yang stop band. Oke. Ya, jadi bisa teman-teman sudah tahu dan sering ketemu respon seperti ini. Nah, kemudian soal selanjutnya, pada konsep filter, daerah frekuensi yang diloloskan disebut dengan area apa? Kalau diloloskan? Passband Bu. Oke, passband. Sudah ya, itu doang. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman paham ini karena ini sudah pernah dipraktikkan pernah, diulang, kemudian siapa tahu, saya nggak tahu ya, ada teman-teman yang TA-nya arahnya ke sini apa enggak gitu. Tapi kalau yang TA-nya arahnya ke sini kayaknya ini udah di luar kepala banget sih gitu ya. Oke. Nah. Oke, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya dulu? Sejauh ini aman sih, Bu. Aman. Oke. Kita lanjut ke tadi ya, materi yang satu lagi adalah perancangan filter. Jadi saya udah pernah bilang tadi juga di awal, perancangan filter itu dibagi jadi 2. Ada yang disebut dengan perancangan filter Butterworth. Ya, Butterworth. Ada juga perancangan filter
Chebyshev. Nah, ternyata dua perancangan ini dia punya karakteristik masing-masing ya. Karakteristik masing-masingnya gimana? Nah, Butterworth ini dia modelnya, respon frekuensinya, kalau digambarin ya, Butterworth itu respon frekuensinya kira-kira gambarnya dia adalah seperti ini. Biasa aja gitu. Makanya dia disebut, atau di sini dijelasinnya adalah respon filter Butterworth ini hampir rata atau flat pada frekuensi dekat dengan 0. Jadi pada saat posisi dekat sama dengan 0, dia flat atau akan menghasilkan bentuk respon yang disebut dengan maximally flat. Itu disebut dengan Butterworth. Kalau Chebyshev gimana? Chebyshev biasanya dia ada ripple ya, atau ada redaman. Biasanya redamannya bisa area passband, bisa area stopband. Jadi pada area passband dia ada ripple. Nah, kira-kira gitu. Walaupun gambarnya nggak gini juga ya. Lebih smooth biasanya ripple-nya. Ya, karena gambar saya aja. Jadi perbedaannya adalah di bagian sini dan juga bagian sini. Ini adalah respon untuk filter Butterworth, ini untuk respon untuk filter Chebyshev. Kira-kira gitu. Jadi untuk perancangan seperti itu. Nah, biasanya untuk perancangan filter menggunakan mau Butterworth, mau Chebyshev, kira-kira gitu, itu biasanya teman-teman butuh yang namanya jumlah elemennya. Jadi elemennya yang mau dipakai apa aja sih gitu. Elemen yang dipakainya ada berapa banyak. Nah, itu teman-teman biar tahu jumlah elemen yang dipakai, teman-teman harus yang namanya tahu order filternya. Order filter itu yang tadi ya, kalau di persamaan polinomial itu adalah derajat penyebut. Nah, permasalahannya ini nggak ada persamaan gitu. Jadi cuma diketahui parameter-parameter tertentu. Nah, biasanya parameter yang teman-teman perlu tahu itu kalau di perancangan adalah nilai Amax, kemudian amin, ada lagi frekuensi stop band atau FS, dan juga frekuensi passband atau FP. Amin ini apa? Amin ini adalah redaman minimum. Jadi kalau digambar itu, kira-kira kalau saya gambarin LPF. Nah ini, kalau frekuensi stop band sama passband teman-teman kebayang lah ya. Nah, Amax ini yang mana? Amin ini adalah redaman minimum. Jadi kalau saya gambarin yang area sini disebut dengan amin. Nah, ya Amax itu di sini. Nah, itu kira-kira yang gambarannya seperti itu ya. Itu adalah amin dan Amax. Nah, biasanya dalam bentuk perancangan teman-teman minimal harus tahu 4 ini. Ya enggak 4 pun enggak apa-apa. Tapi minimal teman-teman minimal tahu ini, ataupun tahu ini. Itu adalah syarat minimal supaya tahu teman-teman untuk mencari pertanyaan selanjutnya, menjawab pertanyaan yang ada kira-kira gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa teman-teman harus tahu jumlah elemen yang dipakainya. Jumlah elemen yang dipakai itu bisa tahu dari order filter. Jadi order filter ini akan nunjukin jumlah elemen yang dipakai atau jumlah komponen yang dipakai untuk membentuk suatu rangkaian supaya rangkaian itu menjadi sebuah filter. Kira-kira itu maksudnya ya. Jumlah komponen. Di jumlah komponennya ada berapa sih kira-kira gitu. Nanti teman-teman kalau mau yang pengen tahu itu bisa lihat materinya lagi. Saya hanya ngambil secuplik saja karena yang kemungkinan dikeluarkan seperti ini. Nah, cara menghitung order filternya, ini ada rumusnya seperti ini. Nah, hasilnya nanti N-nya dibulatkan ke atas. Nah, ini adalah kata kuncinya dibulatkan ke atas. Jadi misalkan teman-teman dapat N sama dengan 3,2. Maka ini order filternya bukan 3 ya. Maka order filternya adalah 4. Dan jumlah komponennya adalah sama dengan 4. Jadi bukan 3 ya. Kalau ada yang jawab 3, Anda sayang sekali berarti ya. Sayang sekali salah maksudnya. Gitu ya. Jadi jawabannya 4. Jadi dibulatkan ke atas. Mau itu 3,0000012 pun sekalipun ini tetap dinaikin ke atas, ke 4. Ya, tetap dinaikin karena dia punya 0,00000 gitu. Ke belakangnya tetap ada. Jadi tetap dinaikin ke atas, dibulatkan ke atas. Apa aja yang perlu teman-teman ketahui? Pertama K. K ini adalah redaman stop band atau kalau tadi istilahnya adalah amin. Kemudian omega S.
adalah frekuensi stop band yang sudah dinormalisasi. Maksudnya normalisasi itu gimana? Dibuat perbandingan sama dengan 1. Kayak apa sih? Nah, sambil kita coba ya. Salah satu contoh soalnya. Berapa jumlah elemen yang diperlukan untuk mendesain filter Butterworth dengan frekuensi cutoff 50 MHz. Nah, jadi dari soal ini kita udah tahu frekuensi cutoff-nya sama dengan 50 MHz. Oke. Kemudian jika filter itu harus memberikan paling kurang redaman. Berarti ini adalah redamannya. Amin. Sama dengan 50 dB. Kemudian pada frekuensi 150 MHz. Nah, 150 MHz ini adalah jadi pada saat dia mau transisi ya berarti frekuensi passband adalah 150 MHz. Nah, FC ini sama dengan Fs ya, frekuensi stop band. Kira-kira posisinya seperti inilah. Jadi kalau digambarin, kalau saya gambar, FP itu yang ini. FC atau Fs itu yang ini. Jadi FC mendekati hasil nilai Fs. Nah, tadi kita lihat persamaannya adalah ini, N sama dengan log. Nilai mutlak atau ya log 10 pangkat K per 10 minus 1, 2 log omega S. Ada omega S. Nah, ini biasanya yang ini ya. Jadi ada yang disebut dengan omega S. Omega S-nya berapa ya? Ada pakai dinormalisasi segala lagi katanya. Oke. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gini. Omega S itu rumusnya apa ya? Dor. 2V Fs. Kalau omega P 2V. Kalau kita bikin perbandingan omega S per omega P, ini berarti sama dengan 2V dikali Fs. Fs-nya berapa? 50 ya tadi, 50 MHz. Ini saya nggak pakai kali-kali. Omega P-nya adalah 2V dikali 150 MHz. Berarti ini sama dengan kebalik ya. Sebentar. Balik kan? Nah, saya cek dulu. Saya salah ngajarin. Oh, terus saya salah. Oke, saya koreksi. Sorry. Saya ulangi. Jadi di sini ada frekuensi cutoff. Di sini ada frekuensi 150 MHz. Berhubung di sini udah dibilang jika filter harus memberikan paling kurang redaman 50 dB pada frekuensi 150 MHz, sebenarnya di sini adalah ini amin. Tadi sudah ini amin. Karena dia posisinya ada di meredam, berarti dia adalah F stop. Nah, stop band. Sorry. Kebalik ya. Ini adalah frekuensi stop band. Yang cut off ini adalah menunjukkan frekuensi passband-nya. Sorry. Ini saya koreksi, jadi kebalik ya. Jadi tadi saya kembali lagi ke hitungan tadi, omega S per omega P sama dengan 2V dikali 150 MHz 2V dikali 50 MHz. Oke. Ini saya coret. Meganya juga saya coret. Nolnya coret. Tinggal 15/5 atau 3/1. Ini ya. Nah, yang dimaksud dengan nilai normalisasi, tadi kan kalau teman-teman lihat di sini, omega S adalah frekuensi stop band yang sudah dinormalisasi. Maksudnya gimana dinormalisasi itu? Normalisasi adalah disederhanakan dalam bentuk perbandingan. Nah, ini maksudnya adalah normalisasi seperti ini. Jadi kalau ditanya,
omega S hasil normalisasinya berapa? 3. Kalau omega P hasil normalisasi hasilnya berapa? 1. Jadi omega S-nya udah bukan lagi 2V kali 150 MHz, tapi hasilnya adalah 3. Begitu juga dengan omega P, hasilnya juga udah bukan 2V dikali 50 MHz, tapi hasilnya adalah 1. Sekali lagi, jangan bilang ini hasilnya begini kalau tidak ada kata-kata normalisasi. Normalisasi ya. Jadi omega S sama dengan 3 itu adalah hasil normalisasi, kira-kira gitu. Oke. Tapi sini dulu teman-teman, untuk menormalisasi frekuensi, paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau ada yang bingung di stop aja, maksudnya di interrupt saya. Berarti tadi kita dapat omega S-nya hasil nilai normalisasinya adalah sama dengan 3. Kita suruh nyari jumlah elemen. Kita bisa tahu jumlah elemen dengan menghitung order filternya. Rumus order filternya adalah log 10 pangkat amin per 10, aminnya berapa ya? 50. 50 per 10 dikurangi 1. Hati-hati dikurangi satunya bukan yang pangkatnya ya, tapi segini. Nah, segini dikurangi 1. Bukan 50 per 10 kurangi satunya, bukan pangkatnya dikurangi 1 ya, tapi si keseluruhannya yang pangkat, dikurangi 1. Mahasiswanya, saya sering ngeliat mahasiswa sering ketukar soalnya. Ini per 2 log omega S. Ini ya, kalau mau lihat rumusnya, ini rumusnya. 2 log omega S. Omega S-nya adalah 3. Ini log. Berarti 10 pangkat 5, karena ini dicoret ya. Kurangi 1 per 2 log 3. Ada yang lagi megang kalkulator, coba dihitung ini berapa. Duduk. Ini sekitar 5,23. Berapa? 5,23. Oke, 5,23. Ingat tadi konsepnya adalah untuk menghitung order filter itu dibulatkan ke atas. Berarti kalau kita dapat 5,23, order filternya berapa? 6. Oke, 6. Berarti jumlah elemen yang diperlukan untuk mendesain filter ada 6. Ini ya. Jadi pertanyaannya berapa jumlah elemen? Butuhnya adalah 6. Gitu. Oke. Sampai sini teman-teman bisa paham untuk soal-soal tadi dan pembahasan yang tadi? Paham, Bu. Bisa, Ada Bu. yang mau ditanyakan? Nggak ada? Bisa berarti? Nggak tahu tapi bisa apa? Bisa pusing, bisa apa? Bu, Ya, gimana gitu? bentar-bentar saya buka dulu gambarnya.